Tirta Coaching, Tirta dikembangkan dari satu model coaching yang dikenal sangat luas dan telah diaplikasikan, yaitu GROW model. GROW adalah kepanjangan dari Goal, Reality, Action, and Will. Tahapan GROW, Goal atau tujuan. Coach telah mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai coaching. Dari segi coaching ini, reality adalah hal-hal yang nyata. Di sini adalah proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Yang ketiga adalah option atau pilihan. Coach membantu coach dalam memilih hasil pemikiran selama sesi yang menantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Yang keempat adalah will. Will itu adalah keinginan untuk maju. Komitmen coach dalam membuat sebuah reaksi nyata dan menjalankannya. Model Tirta dikembangkan dengan semangat merdeka belajar yang menuntun guru untuk memiliki keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching, yaitu melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Melalui model Tirta, guru diharapkan dapat melakukan praktik coaching di komunitas sekolah dengan mudah. Tirta kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, R reaksi nyata, dan Ta adalah tanggung jawab. Dari segi bahasa, Tirta berarti air. Air mengalir dari hulu ke hilir. Jika kita ibaratkan murid kita adalah air, maka biarlah ia merdeka, mengalir lepas hingga ke hilir potensinya. Anda sebagai guru memiliki tugas untuk menjaga air itu tetap mengalir tanpa sumbatan. Biasanya ini ada dalam pikiran coach dan beberapa dapat ditanyakan kepada coach. Dalam tujuan umum, beberapa hal yang dapat coach rancang dalam pikiran coach dan yang dapat ditanyakan kepada coach adalah: yang pertama, apa rencana pertemuan ini? Kedua, apa tujuannya? Yang ketiga, apakah tujuan pertemuan ini? Yang keempat, apa definisi tujuan akhir yang diketahui? Kemudian yang kelima, apa ukuran keberhasilan pertemuan ini? Seorang coach menanyakan kepada coach tentang sebenarnya tujuan yang ingin diraih coach. Identifikasi. Beberapa hal yang dapat ditanyakan dalam tahap identifikasi adalah: kesempatan apa yang kamu miliki sekarang? Kemudian dari skala 1 hingga 10, di mana kamu sekarang dalam pencapaian tujuan kamu? Apa kekuatan kamu dalam mencapai tujuan? Kemudian peluang apa atau kemungkinan apa yang bisa kamu ambil? Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi kamu dalam meraih tujuan? Kemudian apa solusinya? Rencana aksi. Apa rencana kamu dalam mencapai tujuan? Kemudian adakah prioritas? Yang ketiga, apa strategi untuk itu? Keempat, bagaimana jangka waktunya? Yang kelima, apa ukuran keberhasilan rencana aksi kamu? Yang keenam adalah bagaimana cara kamu mengantisipasi gangguan. Tanggung jawab. Apa komitmen kamu terhadap reaksi aksi? Siapa dan apa yang dapat membantu kamu dalam menjaga komitmen? Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini?
Demikian tadi mengenai kucing dengan model cerita. Selanjutnya kita akan melihat video proses kucing dengan model tirta. Pagi itu di SD Negeri Tritiwetan 04, Ibu Indri adalah guru kelas 5 menginformasikan bahwa akan diadakan lomba pidato tingkat kabupaten atau kota. Ibu Indri menginformasikan kepada siswa-siswi kelas 5 yang memiliki bakat untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato tersebut. Salah satu siswa yang diminta untuk mewakili adalah Atia. Karena Ibu Indri merasa Atia sangat berbakat dan mampu untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris. Di sisi lain, Atia enggan untuk mengikuti lomba tersebut karena ia masih belum percaya diri dengan kemampuannya. Sehingga suatu siang pada jam istirahat sekolah, Atia memberanikan diri mengungkapkan kepada Bu Indri dan menyampaikan permasalahannya. Atia, ada apa kamu kok berdiri di sini sendirian? Bu Indri, kebetulan saya ingin bertemu dengan Ibu. Boleh saya minta waktunya sebentar? Ya, tentu saja boleh untuk anak ibu yang hebat ini. Ayo kita masuk. Kita duduk di ruangan sana. Sama-sama duduk. Baiklah, ada apa dia? Apa kamu dalam keadaan sehat hari ini? Kelihatannya kamu itu sangat bersenang-senang. Apa yang sedang kamu baik, jadi masalah bangetnya itu tidak percaya diri dalam mengikuti perlombaan pidato bahasa Inggris ya. Iya Bu, benar. Saya merasa tidak percaya diri walaupun saya berbakat dalam pidato. Baik, setelah kita berbincang-bincang dan mendiskusikan masalah kamu, lalu apa yang ingin Mbak Atia harapkan dari perbincangan hari ini? Gimana ya Bu? Saya ingin tahu bagaimana cara saya lebih percaya diri Bu dalam menghadapi perlombaan ini. Terutama berbicara di depan banyak orang karena saya yakin di dalam perlombaan pasti ada juri dan banyak peserta lain yang tidak saya kenal. Bagaimana ya Bu agar saya tidak gugup di hadapan mereka semua? Coba Ibu Guru tanya, orang yang percaya diri itu seperti apa ya Mbak Atia? Karena melihat teman atau guru kamu yang percaya diri enggak? Teman atau guru yang percaya diri? Saya melihat guru yang percaya diri. Jadi kalau berbicara itu lancar, terus juga menguasai materi dan kelas. Selain itu, cara bicaranya juga jelas dan lantang Bu, dan tidak buruk gitu Bu. Ada lagi nggak Mbak yang pernah kamu lihat dari seseorang yang memiliki kepercayaan diri yang baik selain menguasai materi
Orang yang percaya diri itu seperti apa sih, Mbak? Lebih maju, Bu, dan berani tampil di depan banyak orang. Saya lihat dia juga memiliki kemampuan untuk meyakinkan diri agar selalu berpikir positif di depan semua orang. Ibu guru sekarang bertanya, kira-kira Mbak Atia tahu tidak alasan mengapa Mbak Atia ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam perlombaan pidato bahasa Inggris? Alasan, Bu, setelah saya pikir mungkin saat ulangan bahasa Inggris nilai saya tertinggi di kelas. Jadi Mbak Atia selalu mendapat nilai tertinggi. Berarti Mbak Atia itu berbeda dari yang lain. Ya, selain itu apalagi kelebihan yang dimiliki Mbak Atia? Dalam tugas presentasi di kelas, saya selalu mempersiapkan dengan matang tugas baik, Bu, terutama saat memaparkan materi di depan teman-teman. Baik, Mbak Atia, sebenarnya kamu itu punya kekuatan dalam diri yang perlu terus diasah dan perlu membangun rasa percaya diri kamu sehingga tidak mudah putus asa. Sekarang Ibu mau tanya kamu apa saja hal-hal penting sebagai syarat dalam berpidato. Setahu saya syarat utama dalam berpidato adalah menguasai pokok masalah yang akan diuraikan, memiliki kecakapan untuk menyampaikan ide tersebut, membaca dan pendengar perlu mempunyai hubungan yang baik, serta dapat memahami pimpinan. Tepat sekali, Mbak Atia. Begitulah syarat pidato yang baik dan benar. Nah, sekarang dari syarat tersebut, menurut pendapat kamu, manakah yang belum kamu kuasai? Dari keempat syarat tersebut, yang menurut saya belum saya kuasai adalah saya belum memiliki kecakapan untuk menyampaikan isi pidato, sehingga membuat pendengar bisa memahami isi pidato saya. Hal inilah yang akhirnya membuat saya kurang percaya diri dan Atia, kalau begitu langkah apa yang kamu lakukan supaya bisa mengembangkan kepercayaan diri kamu apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang kamu sebutkan tadi? Menurut saya, yang bisa saya lakukan adalah saya perlu lebih banyak belajar dan latihan lagi dalam menyampaikan isi pidato, sehingga pesan dalam pidato saya tersampaikan dengan monoton dan dewasa. Dengan begitu, saya akan lebih percaya diri lagi, Bu. Baik sekali, Mbak Atia. Kembalikan kepercayaan diri kamu dengan lebih banyak lagi belajar
dan dilatih tentang bagaimana berpidato yang baik, sehingga penonton akan lebih memahami pesan pidato yang kamu bawakan. Pada menangnya, menang atau kalah, ya, tetapi fokuslah pada pengalaman yang akan kamu dapatkan, dan yang paling utama adalah kamu sudah bisa mengembalikan kepercayaan diri kamu dan mendapat banyak pengalaman. Baik Bu Indri, saya siap untuk mengikuti lomba di kabupaten mewakili sekolah kami. Saya yakin saya bisa. Terima kasih banyak Bu Indri. Ya, sama-sama. Guru mau melanjutkan ke kegiatan lain ya? Oke, itu tadi adalah coaching antara Ibu Indri dengan Atia membahas mengenai lomba pidato bahasa Inggris yang akan diikuti oleh Mbak Atia. Kemudian dalam proses coaching model Tirta itu tujuannya di awal Ibu Indri mengatakan, setelah kita berbincang dan mendiskusikan masalahmu, lalu apa yang ingin Atia harapkan dari perbincangan hari ini? Lalu Atia menjawab, saya ingin tahu bagaimana cara agar saya lebih percaya diri dalam menghadapi perlombaan, terutama berbicara di depan banyak orang, karena Atia yakin di dalam perlombaan pasti ada juri dan banyak peserta lain yang tidak dikenalnya. Kemudian bertanya bagaimana agar dia tidak gugup di hadapan para juri dan penonton. Tujuan ditandai dengan Ibu Indri menanyakan kepada Atia mengapa alasannya dia ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam perlombaan pidato bahasa Inggris. Atia menjawab, dia berpikir mungkin karena ulangan bahasa Inggris selalu nilainya tertinggi di kelas. Kemudian kelebihan lain yang dimiliki Atia adalah dia selalu mempersiapkan dengan matang dalam tugas presentasi sehingga selalu tampil baik, terutama saat memaparkan materi di hadapan teman-teman. Rencana aksi ditandai dengan Ibu Indri menanyakan langkah apa yang akan dilakukan Atia supaya bisa mengembalikan kepercayaan dirinya apabila dikaitkan dengan syarat berpidato yang telah disebutkan oleh Atia. Kemudian Atia menjawab, yang bisa dilakukan adalah saya atau Atia itu lebih banyak belajar dan latihan lagi dalam menyampaikan isi pidato sehingga pesan dalam pidatonya tersampaikan ke penonton dan dewan juri. Dengan begitu, Atia itu lebih percaya diri. Reaksi nyata ditandai dengan Ibu Indri menanyakan langkah apa yang akan dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan diri Atia jika dikaitkan dengan syarat berpidato yang telah Atia sebutkan. Kemudian tanggung jawab itu ditandai dengan Atia mengucapkan
bahkan menyatakan komitmen siap untuk mengikuti lomba pidato tingkat kabupaten mewakili sekolah, dan dia merasa yakin bisa menjalankan tugas yang diberikan kepadanya untuk mewakili sekolah. Demikian ulasan mengenai kucing antara Ibu Indri dengan Atia.